يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Wa ma'dinul musafat, dan sembahyang itu merupakan tambangnya musafat. Musafat ini lebih khusus daripada munajat, karena munajat itu bisa di balik pintu, bisa munajat itu di balik tirai. Misalnya kita ada kesimpulan mungkin dalam rumah ada, padahal pintu masih tertutup, tapi sudah munajat. Kalau musafat ini, nah ini hilangnya hijab, tidak ada lagi hijab pendinding antara kita dengan Allah pada waktu sembahyang itu. Al-munajatil khalisah minat tashwis, musafat itu artinya adalah munajat yang bersih daripada gangguan-gangguan. Wa fil hadis, innal 'abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa bainahu. Seorang hamba itu bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu. Tapi kalau sudah musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di dalam sembahyang itu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar, luas pada sembahyang itu midan-midan rahasia. Maksudnya tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita. Hati terbuka dalam sembahyang itu untuk menerima kedatangan ilmu-ilmu dan ma'rifat. Dalam sembahyang itu hati kita ini sebenarnya terbuka, menadah untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashruqu fiha shawarikul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min samaratil ulum wal ma'arif, dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah daripada ilmu dan ma'rifat tadi. Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya. Dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cahaya itu memancar kepada mata, maka mata ini terpelihara daripada memandang yang diharamkan. Cahaya itu memancar ke telinga, telinga terpelihara daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke tangan, tangan pun terpelihara daripada meraba, menjamah, menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke kaki, kaki pun terpelihara daripada melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cahaya itulah yang menyebabkan tubuh kita terpelihara daripada munkar. Sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Nah, iya demikian. Sembahyang itu mengakibatkan orang yang sembahyang tadi tertegah dari kemunkaran. Karena matanya sudah diberi cahaya ilmu ma'rifat, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya. Lalu terjaga. Karena ada cahaya ilmu dan ma'rifat yang memancar dari hatinya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah-faidah sembahyang yang disebutkan tadi ini khusus diberikan Allah kepada orang yang benar-benar mendirikan salat itu. Orang yang hanya sekedar melaksanakan salat, tentu tidak akan dapat faidah-faidah seperti tadi. Orang salat sembahyangnya kada paham apa yang dibacanya,
Kadang-kadang berapa rakaat jumlahnya kada ingat juga. Untung mah ikut imam. Jaka sorangan tuh bisa kayak apakah sembahyangnya. Untung mah ikut imam. Untung mah ikut imam. Makanya itu bila imam ini salah, di belakang tuh lalu daur. Imam ini salah, misal imam mestinya tasahud awal. Imam berdiri di belakang tuh daur, karena kada ingat juga. Kada ingat juga. Nah, jadi sembahyang yang demikian tentu kada akan mendapatkan faidah-faidah tadi. Sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, membentuk tubuh kita terpelihara daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'da. Orang yang sembahyang tetapi masih suka maksiat kepada Allah. Orangnya sembahyang aja tapi suka maksiat, masih mata suka memandang haram, mulut masih suka mengata yang haram, tingkah lakunya jauh daripada petunjuk Allah. Nah, orang yang sembahyang tapi tetap melakukan kejahatan, kemunkaran, maka orang ini tidak akan bertambah daripada Allah, melainkan semakin jauh. Nah, semakin jauh. Jadi sembahyangnya itu kada berguna, artinya gunanya hanya sekedar bahwa dia adalah orang Islam, bahwa dia telah melaksanakan kewajiban. Perkara faidah-faidah sembahyang yang sangat banyak, manfaat-manfaat sembahyang yang sangat banyak kada akan didapat kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya. Ini sembahyang asal sah sudah. Bila syaratnya terpenuhi, rukunnya bujur, cukup. Nah, sunat-sunatnya kada perlu. Apalagi khusyuknya ditinggalkannya. Nah, sembahyang ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Sembahyang ini diumpamakan seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang cacat. Bukan mendapat hadiah dari raja, tapi justru bisa dihukum. Raja minta kepada rakyat agar tiap rakyat memberikan hadiah kepada raja. Maka rakyat pun datang bawa hadiah kepada raja. Ini orang bawa hadiah kepada raja berupa manusia, berupa budak. Budaknya kada bertangan, budaknya kada berbatis, budaknya lagi bisu, budaknya lagi banyak penyakit, dihadiahkan kepada raja. Raja bukan terima kasih, raja bukan membalas hadiah, justru bisa menahan ini orang karena dianggap mengulu-ulu dengan raja. Nah, demikian sembahyang itu laksana seorang gadis persembahan kepada raja. Sembahyang yang sempurna, syarat rukunnya, adabnya, sunatnya, laksana gadis yang cantik yang sempurna. Nah, kalau kita mempersembahkan kepada raja seorang gadis yang cantik, yang sempurna, tentu raja akan memberikan balasan yang berlimpah ruah. Tentu raja memberikan ganjaran yang banyak. Nah, demikianlah sembahyang yang bagus, sembahyang yang khusyuk, yang sempurna, seperti persembahan seorang rakyat kepada raja, gadis yang cantik dan yang sempurna itu. Nah, sembahyang yang asal sah, sembahyang yang asal sah, ini laksana seorang rakyat yang memberikan kepada raja seorang budak yang putung tangannya, putung kakinya, buta matanya. Bukan hadiah yang didapat, tapi bisa ditahan oleh raja karena dianggap merimihkan kerajaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu sembahyang kita yang tidak ada khusyuk, sembahyang yang tidak benar adabnya, maka sembahyang tadi dirubah bentuknya menjadi kain usang, kain yang usang. Kemudian kain usang itu dipukulkan ke wajah orang yang sembahyang tadi. Nah, sedangkan sembahyang yang baik, maka itu naik berupa cahaya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-16 ini membicarakan tentang faidah, manfaat
bagi orang-orang yang mampu mendirikan sembahyang dengan sempurna dan baik. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-117. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. رحمة يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام